Undang-Undang Narkotika, setiap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Ya. Mereka ataupun penyidik, jadi dari pihak keluarga, dari yang bersangkutan ataupun penyidik, itu juga dapat mengajukan assessment. Jadi assessment itu untuk diperiksa sebetulnya. Di situ ada tim asesmen terpadu nanti di BNNP, ya, atau di BNN Pusat. Tugas dari tim ini adalah melakukan proses pendalaman, gitu, penelitian terhadap yang bersangkutan terkait apakah memang murni pengguna atau yang bersangkutan terlibat, misalnya ada pengedar dan sebagainya, termasuk bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana kondisi psikisnya, dan seterusnya. Tim tersebut kemudian akan mengeluarkan sebuah surat rekomendasi kepada penyidik. Ya, jadi dalam penanganan perkara yang kami tangani di sini, setiap penyalahguna pasti akan di assessment. Nah, hasilnya apa? Itu nanti dari tim assessment terpadu. Hasil yang direkomendasikan kepada kami baru itu yang kami tindak lanjuti. Ini berlaku juga terhadap beberapa public figure lain yang diproses. Rehabilitasi merupakan part of proses penegakan hukum. Jadi kami pastikan setiap perkara yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat itu berjalan di dalam koridor penegakan hukumnya. Ya. Pasal 127 itu menyoroti kepada penyalahguna. Pasal-pasal lain ada yang menyoroti kepada pengedar, kepada bandar, dan sebagainya. Nah, jadi per saat ini hasil pemeriksaan kami, memang yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan sampai terakhir tadi malam, ya. Pagi ini kami masih melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Jika kami menemukan evidence lain di dalam pemeriksaan, kami akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan. Tapi sampai dengan saat ini, dengan barang bukti yang kami temukan, hasil pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan tersangka saudara EAP alias AR, sampai saat ini memang yang bersangkutan merupakan penyalahguna dari narkotika jenisnya ganja. Yang terakhir ini dimulai sekitar akhir tahun lalu. Nah, ini ke sekarang udah sekitar 8 bulan, ya. Ya, dari September. Jadi sekitar 8-9 bulan. Sudah mau pakai ganja sendiri, ya? Yes. Bang, itu kenapa bisa sampai ke Bandung? Itu apa dia sempat pakai di Bandung atau dapat barang Apakah ada tersangka lain? Barangnya dari mana, Bang? Nah, satu-satu saya jawab, ya kan? Hasil pengembangan narkotika itu di Bandung. Jadi yang bersangkutan menunjukkan itu. Jadi saya apresiasi untuk yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini. Jadi tidak menutup-nutupi, sehingga kami bisa sampai di TKP kedua dan menemukan barang bukti ganja yang lain. Total barang buktinya berapa sih, Bang? Total BB berapa? Total barang bukti. Total BB nanti akan kami sampaikan pada saat preskon, ya. Artinya untuk memasuknya dapat barang dari mana, Bang? Bang? Ini makanya teman-teman menanyakan pemasoknya sendiri bagaimana. Ini yang sedang kami dalami. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan karena memang kita melihat kasus pengguna. Penyidik, setiap penyidik Satuan Reserse Narkoba pasti akan berupaya untuk mengungkap jaringan peredaran yang ada di atasnya. Tapi memang perkara ini tidak selalu mudah. Kami ini, kalau kemarin saya jelaskan, kami masih melakukan proses-proses, sampai hari ini pun kami masih melakukan proses-proses karena kami memang mau berusaha mengungkap ke atasnya. Pola-polanya semakin rumit, tapi kami akan upayakan bisa membongkar dari peta-peta peredaran ini. Karena kalau dari berbagai modus operandinya, penjualan dan pengedaran narkotika jenis ganja, tembakau gorila dan lain-lain, polanya sekarang memang banyak menggunakan media sosial. Ini sebetulnya jadi salah satu problem kita yang butuh kesadaran masyarakat juga untuk mendukung kami. Artinya online, Bang, media sosial itu? Ya, ini yang perlu perlu kami kulik lagi, perlu kami teliti lagi, perlu kami dalami lagi supaya kami bisa mengungkap peredarannya. 127 kepemilikannya itu diatur di pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Oke?